Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas B akan mempresentasikan materi mengenai hak asasi manusia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam presentasi kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kosasi Adi Saputra, SPD MPB, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami dapat mempresentasikan materi mengenai hak asasi manusia. Next. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Salma Febrina Syarifah dengan NPM 204102034 selaku moderator. Kemudian ada Rizky dengan NPM 204102044 dan 4 Siti Fatimah dengan NPM 204102059. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita langsung saja memulai pembahasan materi. Namun sebelumnya, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan problematika yang urgensial dan universal. Perjuangan mengenai penegakan HAM sudah terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu untuk menghapuskan sistem perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Next. Perkembangan HAM di dunia diantaranya Magna Carta pada abad ke-12 di Inggris, terdapat John Lackland yang bertindak dengan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dari perbuatan Raja John Lackland tersebut terjadilah pemberontakan dari para bangsawan. Adapun solusi dari konflik tersebut yang dikenal dengan sebutan Magna Carta yang berisi penghilangan hak kekuasaan absolutisme raja. Menurut isi Magna Carta, raja beserta dengan keturunannya berjanji untuk menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan gereja di Inggris. Selain itu, raja juga berjanji untuk memberikan hak-hak berikut ini kepada masyarakat. Di antaranya, hak-hak untuk mendapatkan penghormatan dari petugas pajak dan juga petugas keamanan. Artinya masyarakat tidak akan mendapatkan perlakuan yang tidak adil tanpa bukti yang kuat. Seseorang tidak akan mendapatkan hukuman atau sanksi tegas tanpa adanya perlindungan hukum. Next. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Siti Fatimah. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Selanjutnya masih materi tentang perkembangan HAM di dunia. Ada Petition of Right pada tahun 1628. Petition of Right ini merupakan sebuah tuntutan kepada Raja Charles I di hadapan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat atau the House of Commons. Terdapat dokumen Petition of Right yang memuat penuntutan pajak yang juga disertai dengan persetujuan. Dengan kata lain, warga negara tidak boleh dipaksakan untuk menerima tentara di rumahnya. Selanjutnya, ada Bill of Rights pada tahun 1689. Menurut Bill of Rights, manusia pada dasarnya memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Gagasan ini juga memperkuat terciptanya negara hukum dan sistem demokrasi. Isi dari Bill of Rights diantaranya ada 4. Yang pertama, kebebasan berbicara dan berpendapat bagi anggota parlemen. Yang kedua, anggota parlemen sebagai pemegang perizinan terkait pajak, undang-undang, dan juga pembentukan tentara. Yang ketiga, kebebasan memeluk agama bagi semua warga. Dan yang keempat, keputusan raja dapat diubah oleh parlemen. Lalu ada Declaration of Independence pada tahun 1776. Istilah human right dalam Declaration of Independence menjadi puncak dari perjuangan hak asasi manusia atau HAM. Declaration of Independence ini berisi tentang konsep melekatnya
beberapa hak pada diri umat manusia dengan secara resmi atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis ini memiliki tujuan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan totaliter Raja Prancis, yaitu Louis XVI. Revolusi Prancis ini berhasil meletakkan hak-hak asasi manusia dalam Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, di mana terdapat semboyan pada Revolusi Prancis yang terkenal. Di antaranya ada 3, yaitu yang pertama, liberté atau kemerdekaan, yang kedua, égalité atau kesamarataan, dan yang ketiga, fraternité, yaitu kerukunan atau persaudaraan. Dan yang terakhir, pada perkembangan HAM di dunia ada Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948, di mana berbagai negara yang tergabung di dalam PBB di Paris, Prancis, merumuskan tentang konsep hak asasi manusia atau HAM. Pada pasal 1 deklarasi tersebut, setiap individu yang dilahirkan memiliki harkat dan juga martabat yang sama. Mereka juga dikaruniai akal dan budi, serta dapat bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky. Kepada Rizky dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang dapat memberikan saya waktu. Di sini saya akan menyampaikan tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Salah satunya ada seorang warga Nagan Raya ditembak dengan senapan angin berjenis PCP sampai-sampai proyektil menjalar menuju ulu hati korban. Jadi ceritanya itu menuju dini hari Kamis pada tanggal 15 April 2001, Depis Misanov mulai menjalani masa praoperasinya untuk persiapan pengangkatan sebutir proyektil yang bersarang di dalam tubuhnya. Operasi tersebut berjalan dengan hambatan keesokan harinya, tetapi membuatnya terpaksa beraktivitas dengan bantuan tongkat selama sepekan lebih. Ihwal bagaimana peluru senapan angin itu bisa bersarang di tubuh Depis berawal dari sebuah peristiwa yang terjadi pada Rabu sore. Warga Gampong Simpang Delikilang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, itu sedang memanen tandan buah segar di kebun kelapa sawit miliknya. Sebelum terdengar teriakan dari seseorang yang mengancam hendak menembak dirinya sekitar 15-20 meter dari tempat berdiri. Depis berada di daratan yang lebih tinggi saat itu, dan menurut penglihatannya, orang itu adalah SPRD alias ASNG yang dikenalnya sebagai anggota TNI AD di Kodim, Nagan Raya. SPRD itu diketahui selama ini ngepam atau pengaman di perkebunan kelapa sawit milik perusahaan berstatus SIPI yang bersebelahan dengan kebunnya. Ancaman tadi benar-benar terjadi tak lama setelah teriakan itu terdengar. Next. Setelah mendengar suara tembakan, dia sempat merangkak untuk bersembunyi sebelum kehilangan kesadaran sesaat sampai akhirnya berhasil bertemu warga. Lalu dia meminta tolong agar menelepon keluarganya. Depis awalnya tidak berani bercerita tentang penembakan tersebut serta bertahan dengan cara mengonsumsi obat anti nyeri sampai adik perempuannya yang berprofesi sebagai dokter itu mendapat bahwa punggung abangnya itu tertembus oleh sesuatu. Setelah kasus ini sampai ke tangan polisi, mereka menyatakan bahwa Depis ditembak dengan senapan angin jenis PCP. PCP ini merupakan sejenis senapan angin yang berkekuatan paling besar dibanding
jenis yang lainnya, serta digadang-gadang mampu menghasilkan tembakan yang dengan jarak jangkau cukup jauh, antara 50-100 meter, sehingga dapat menembus kulit hewan yang tebal sekalipun menembakkan proyektil berkaliber lebih besar dan lebih berat. Davis kecewa menurutnya. Polisi salah sasaran yang seharusnya memeriksa SPRD malah menetapkan AT, sehingga lelaki asal Subulus Salam sebagai tersangka sementara dia mengaku tidak mengenali AT sama sekali. Ketiga lembaga yakin bahwa kasus ini melibatkan beberapa orang karena ketika Davis bersembunyi, dia sempat mendengar suara langkah kaki serta pembicaraan yang dilakukan lebih dari satu orang. Pihak keluarga telah mengadukan kasus ini ke Polisi Militer Angkatan Darat, tetapi tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kami berkesimpulan adanya upaya percobaan pembunuhan secara terencana kepada Davis Misanov. Pemidanaan yang tepat ditujukan kepada pelaku ialah pasal 340 Janto 50 ayat 3 Janto 55 ayat 1 KUHP. Kami juga menilai adanya pelanggaran hak asasi manusia, yakni pembiaran atau by omission dari negara atas dugaan keterlibatan anggota TNI yang melakukan kejahatan. Demikian tertulis dari liris yang sama. Klaim telah terjadi pembiaran berdasarkan pendapat bahwa negara melalui POMAD belum memeriksa SPRD setelah keluarga Davis mengadu. Sementara institusi tempat SPRD bertugas hanya melakukan pemeriksaan internal. Ini dinilai akan mengakibatkan hak korban yang memperoleh keadilan jadi terlambat. Ketiga lembaga meminta Komandan Kodam Iskandar Muda agar memerintah jajarannya untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap SPRD, termasuk Inspektur Pengawasan Daerah, agar menyupervisi kinerja Polres Nagan Raya karena proses hukum yang selama ini berjalan dianggap syarat kegajilan. Mereka juga meminta Komnas HAM Perwakilan Aceh menyelisik dengan terjadinya pelanggaran HAM dalam kasus ini. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Sekian materi mengenai hak asasi manusia yang dapat disampaikan oleh kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung bertanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.